Nah, untuk proses membuat bonsai mini itu harus, sebentar saya stop dulu. Apa saja pohon-pohon yang bisa dibikin pohon mini? Ya, itu tentu silahkan teman-teman berproses menonton, jangan banyak protes ya. Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi selalu di channel WK Art. Ya, pada tayangan kali ini saya akan selalu menghadirkan materi-materi yang mengulas tentang proses pembuatan bonsai mini, tentu dengan teknik-teknik yang baru ya, dan juga proses-proses yang nantinya selalu akan saya update kembali untuk kita bisa mengetahui perkembangannya. Ya, sebelumnya saya akan umumkan kembali bahwa setiap tayangan ini sudah masuk ke episode minggu ke-6 ya, kalau nggak salah ya. 6 itu dengan memberikan giveaway dengan pertanyaan yang akan nantinya saya jelaskan di saat materi ini saya kasih dengan nanti teman-teman bisa simpulkan yang nantinya silahkan diketik di kolom komentar ya. Jadi tetap jangan di skip, jangan dilewatin, pantengin terus. Ya, hadiahnya seperti apa? Yaitu pada tayangan pertama teman-teman mendapatkan tatakan lagi ya. Nah, seperti minggu kemarin, hari kemarin. Ya, tatakannya ini secara simbolik nanti bentuknya beda-beda karena alam ya. Nah, ini dari kayu kelengkeng untuk tatakan menaruh bonsai dengan aksesorisnya. Dan yang kedua nanti teman-teman simak aja hadiahnya yang kedua apa. Ya, pertama-tama saya akan mengulas ini bonsai sancang yang sudah program saya ini sekitar 4 hampir 5 tahunan ya. Kalau yang ini udah lama, ini milik saya sendiri bahannya, sedangkan yang lain ada beberapa pesanan ya. Ya, mungkin ada jadi pertanyaan ya, menarik. Sempat ada yang berkali-kali menanya kenapa kok WK Art selalu menampilkan seringnya bonsai sancang gitu ya. Ada yang istilahnya ya bisa saja menganggap memang mungkin saya hanya bisanya sancang gitu, karena beralasan dengan bonsai sancang itu mudah, mau dipindah-pindah kayak apa bandel gitu. Ya, sebenarnya gini teman-teman, jadi ketika teman-teman datang ke channel WK Art ya, harus dipahami bahwa konten channel WK Art itu lebih memfokuskan pada proses pembuatan bonsai mini ya. Nah, untuk proses membuat bonsai mini itu harus, sebentar saya stop dulu, artinya saya sambil kerja ya, sambil mengerjakan ya, nanti saya sambil ngobrol, saya jelaskan alasan itu kembali ya. Materi kali ini saya akan membuat bagaimana pergerakan akar untuk memperkuat karakter bonsai gaya expose root, atau kalau disebut di ini niagari ya. Jadi menampilkan karakter akar ya. Tentu ada konsep dan teknik-teknik tertentu yang nanti akan saya berikan. Oke, lanjut tadi, kenapa memilih bonsai pohon sancang ya, selain teman-teman harus juga menyimak atau memahami dulu konteksnya sebelum berkomentar. Jadi bonsai channel WK Art ini ya seperti tadi saya jelaskan ya, khusus membuat bonsai mini. Ya, teman-teman juga harus diketahui ya, dalam membuat bonsai ini pohonnya itu macam-macam ya, tentu dengan karakter, jenis dan penanganan yang berbeda-beda. Ya, kembali lagi kenapa harus bonsai sancang? Satu, secara teknis kalau bonsai sancang ini memang memiliki karakteristik daun dan perantingan yang bisa maksimal hingga mencapai level perantingan yang sangat kecil ya.
Eh, dalam memilih pohon juga teman-teman harus ketahui karakter pohon itu sendiri ya, seperti tadi pemilihan dari daun terutama bisa mengecil maksimalnya seberapa. Karena apa? Kita akan membuat bonsai mini kecil ya, bonsai yang mini. Jadi daunnya juga harus seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan semua pohon itu bisa dibikin bonsai mini. Kalau mininya bisa, tapi kan secara puncak estetikanya itu tidak maksimal. Nah, apa saja pohon-pohon yang bisa dibikin pohon mini ya, itu tentu silahkan teman-teman berproses menonton, jangan banyak protes ya. Jadi tonton, berproses mengamati saja. Lo tonton video-video tayangan sebelumnya. Jadi apa saja selingan-selingan yang pernah saya jadikan konten. Dan itu tidak semua juga bisa maksimal untuk jadi bonsai mini ya, seperti saya menampilkan body, terus menampilkan pohon saing simbur. Saing simbur itu, saing simbur ada macam-macam gitu kan. Jadi tidak semua saing simbur jenisnya sama dan bisa mengecil. Ada saing simbur yang memang mikro. Jadi teman-teman sebelum protes harus juga tahu dulu ya jenis-jenis pohon apa saja yang bisa digunakan untuk bonsai mini ya. Kalaupun ada perihal lain, teknik lain, atau saya menampilkan pohon lain, ya itu hanya sebatas penanganan teknik untuk sebagai pembanding saja ya. Ya, kurang lebih jawaban saya seperti itu. Selain secara pribadi saya menyukai sancang karena bisa menunjang sesuai dengan kebutuhan apa yang akan kita buat ya, termasuk yaitu konsen pada bonsai mini ya. Nah, jadi kalau penanganan pada umumnya itu sama saja, hampir sama saja, tapi tentu setiap seniman bonsai punya cara trik-trik sendiri ya. Nah, jadi bukan masalah hanya punya bonsai atau bukan masalah hanya punya bonsai sancang atau bisanya pohon sancang gitu. Nah, jadi nonton channel harus dilihat dulu yang lain-lain, ini konsennya apa gitu. Jangan melihat kayak dokter kecantikan karena taunya dokter itu menyembuhkan penyakit. Nah, disamakan dokter harus bisa menyembuhkan penyakit. Nah, padahal dokter kecantikan kan bukan hanya mengobati penyakit gitu. Nah, gambaran secara logisnya seperti itu. Jadi ya mulai dari sekarang mungkin apapun itu, dimanapun teman-teman hadir di channel YouTube ya, jadi jangan terburu-buru berkomentar, berproses dulu ya, karena teman-teman yang lain juga berproses, nonton, ngikutin, mengamati ya. Jadi jangan banyak istilahnya ya, banyakin berproses daripada protes ya. Nah, ini seperti ini akarnya sudah penuh ya, ini harus ini teman-teman. Di sini saya sebelum mulai saya akan beberapa seleksi ranting dulu ya, biar lebih lebih nganu. Nah, ya ini saya akan potong dulu, nanti bisa lanjut lagi. Oke ya, seperti tadi yang mau saya sampaikan, dimana saya akan mengekspos ini. Untuk ekspos ini teman-teman bisa beberapa ngambil ciri-ciri atau karakter akar yang ya pingin teman-teman mau seperti apa. Jadi exposure akar itu tidak sebatas kita menampilkan konsep keangkeran akar atau kekokohan pohon itu sendiri, tapi tentu setiap bentuk apapun yang terjadi pada pohon itu tentu ada alasan logis yang didasari oleh
dramatis alam atau kejadian alam. Ya, biasanya maksudnya itu kalau pohon terekspos akarnya itu suatu penggambaran adanya erosi ya. Akar ini terlihat karena tanahnya ini longsor ya. Jadi ya, teman-teman bisa lihat ketika pohon-pohon ini terkikis tanahnya ya, akarnya terlihat. Ya, ini saya sambil bicara seperti ini, saya sambil menyiapkan. Jadi saya menggunakan kawat khusus bonsai ya, ada sebut di teknik wiring. Jadi untuk wiring ini tidak hanya digunakan untuk pembentukan atau pengarahan ranting saja, tapi dengan membuat bonsai exposure root juga saya gunakan kawat ini untuk mengarahkan arah atau gerak bonsai yang mau kita buat. Ya, pertama teman-teman bisa pilih beberapa gabungan dari potongan kawat ini. Ya, katakan akarnya panjangnya segimana ini ya. Teman bisa gunakan ukuran nomor 2 ya, 3 ukuran kawat. Jadi buat teman-teman yang belum tahu proses membuat bonsai, ya kawat bonsai ini khusus ya dari aluminium, jadi tidak berkarat. Ini bukan kawat jemuran ya, dan harganya juga lumayan dibanding kawat jemuran. Nah, jadi kenapa bonsai mahal pun tentu ada biaya yang dikeluarkan besar juga gitu. Ya, jadi teman-teman untuk kawat ini nomornya macam-macam besarnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, sebelumnya kita menghitung dulu akar mana yang akan kita gerakan ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ambil dalam ini helai kawat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lepas. Berarti ada 4 lipatan ya. Pas nih 8. Kita gabungkan dulu, teman-teman ya. Jadikan satu, nah, seperti ini. Ini hanya untuk proses. Jadi teman-teman jangan melihat hasil awalnya, proses awalnya. Tentu bisa jadi nggak enak dilihat. Gitu. Nah, kalau ini kurang, teman-teman bisa gunakan tambahan lagi ya, di double kawat. Ini sepertinya kurang, jadi nanti saya pakai ini 1 akar 2 kawat ya. Nah, saya wiring dulu, dililit. Nah, usahakan saat melilit ini benar-benar kencang ya, dan jangan terlalu rapat. Jarak ini jangan terlalu rapat kalau wiring, jangan numpuk kayak per. Nah gini, tapi melilit, berjalan dia alur. Nah seperti ini. Nah, jadi tujuannya ini untuk mengarahkan, seperti halnya dengan ketika kita mengarahkan ranting ya. Nah ini ketika ini 1 ya teman, kali ini kan 2, ini kan kecil ya. Nah, kalau kecil saya gunakan 1 aja. Ini 1 aja. Ya, jadi tahapannya kalau teman-teman mau proses begini, buat proses penanaman yang potnya itu panjang ya. Artinya supaya akar ini bisa tumbuh memanjang. Setelah itu baru kita tampilkan akar-akarnya yang besar, yang nantinya akan kita wiring seperti ini, kita gerakan. Kita ini kayak besar ya. Jadi kalau kurang kita bisa tambah lagi. Seperti ini.
terus nanti semua sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, ini untuk baru dasar ya penggerakan ini. Nah, mungkin nanti bingung teman-teman yang baru lihat bagaimana nanti pelepasannya, apa dilepas atau tidak ya. Jadi tentu dilepas ya. Cara pelepasannya gampang sekali, tinggal dipakai tang potong ya, tang potong ya. Tapi teman-teman bisa harus dicek saat nanti penanaman kembali, karena akar akan membesar. Jangan sampai kawat ini tenggelam, nanti akan tertutup kambium. Nah, itu harus dikontrol. Jadi ketika sudah mau terbungkus oleh kulit akar, kambiumnya ini harus segera dipotong. Ini masih kurang ya, nanti tambah lagi sini. Jadi sekiranya kurang ya, ini ada beberapa yang besar, jadi kemungkinan akan didobel lagi ya. Kita sama alurnya, sekalian menggerakkan ini. Betulan ada yang ini, jadi tujuannya apa? Untuk pegangan, penguncian ya. Cari batang yang terbesarnya. Nah, ini bisa jadi proses juga. Nah, ini nanti saya pakai 2. Kebetulan ini tinggal 1 lagi akar yang besar. Saya pakai 4 ya, 4 lilitannya. Ya, jadi kalau teman-teman menonton tayangan di WK Art, mungkin biasa nonton di channel lain yang mereview pohon-pohon yang sudah jadi di kontes, maupun review mau pasang harga, buka harga, jadi ya tentu berbeda ya. Jadi jangan harap bisa melihat atau terus nonton begini terus langsung jadi bagus gitu, karena memang proses. Di sini tayangan yang dihadirkan untuk teman-teman yang mau berproses membuat bonsai, bukan jualan bonsai ya. Jadi ada platform lain yang tujuannya untuk berjualan ya, silahkan tonton, cari channel yang seperti itu. Kalau mau review bentuk yang bagus, silakan teman-teman bisa cari yang channel seperti itu. Jadi untuk di WK Art ya kita lihat saja prosesnya nanti ke depan seperti apa. Dan kalau teman-teman mungkin ada seperti kemarin ada pertanyaan bagaimana lihat proses hasil koleksinya gitu. Ya silakan tonton aja di tayangan yang ada, yang sudah ditayangkan ya. Intinya ya ditonton sajalah ya. Nanti kalau mau komentar baru komentar. Dan untuk komentar juga subscriber WK Art ini dikasih kesempatan bagaimana kita juga belajar cara berkomentar yang baik ya, yang positif ya. Jadi ada sendiri, yaitu dengan cara mengikuti giveaway. Nah, teman-teman belajar menulis, belajar menyimak. Nah, itu cara bagaimana WK Art itu memberi kesempatan atau memberikan proses materi pembelajaran cara berkomentar yang baik gitu juga ya. Mudah-mudahan subscribernya WK Art juga memiliki adab atau etika berkomentar di platform-platform lain, nah, seperti halnya ketika berkomentar di WK Art ya. Jadi adab-adabnya sudah terbiasa dengan hal yang positif dan kontekstual ya. Ya seperti ini. Jadi tujuannya ya, di sini saya akan membuat akar ini menjadi lebih ekstrim lagi ya. Nah seperti ini, tekuk-tekuk lagi. Nah, seperti gurita ya. Nanti saya potongin dulu, kurangin dulu. Jadi jangan takut untuk akar serabut. Nah, kembali lagi sedikit
apa namanya, saya menjelaskan mungkin lebih detail kenapa pilihan bonsai ini lebih banyak digarap ya. Jadi seperti tadi sebenarnya bukan ini saja apa namanya sancang aja, tapi intinya yang tadi saya jelaskan secara karakteristik pohon ini dipilih karena bisa memiliki karakter atau pengecilan daun yang maksimal atau perantingan ya. Ini saya tekuk lagi ya, lihat dibawa ke sini ya, tekuk lagi sini. Jadi saya membuat ekspresi pohon ini tidak hanya digarap dengan rantingnya, tapi dengan akarnya juga. Wah, ini sudah mau hujan ya, ini lagi musim hujan, jadi agak sedikit tantangan ini membuat konten. Waktunya mudah-mudahan selalu bisa hadir setiap hari ya. Dan juga apa ya, diharapkan teman-teman subscriber BK Art hadir dan berkomentar, semangat mengamati, tidak hanya karena ada giveaway, tapi itu menjadi sebuah proses pembelajaran, karena penonton yang baik adalah penonton yang menyimak dan bisa menyimpulkan apa yang ditontonnya ya. Penonton yang bijak ya, penonton yang berbicara atau berkomentar sesuai dengan konteksnya dan tidak menjatuhkan narasumbernya ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kalau BK Art menarik aja sih pada komentar-komentar yang jelas itu pertanyaan atau komentar yang tidak diketahui ya, tidak dipahami. Tentu tidak paham. Kalau yang paham pasti akan diam saja ya, seperti ini teman-teman. Kita bikin espresso ini kurang satu lagi ya. Nanti untuk mempersingkat waktu, intinya saya hanya memberi teknik ini ya. Nanti penanaman ya pada umumnya ya sama, nanti teman-teman bisa lakukan sendiri. Yang terpenting menggunakan media yang ini, sini aja, saya lihat sini. Ini sudah turun hujan, wah, saya kejar-kejaran ya. Tapi ya inilah nikmatnya bermain dengan alam. Hanya saja kameranya bukan terbuat dari batu atau kayu, jadi harus terhindari. Apalagi yang kameramennya ya, bukan batu, jadi kehujanan bisa. Seperti ini, lihat ya espresso teman-teman. Ini nanti ditanam lagi ya, tapi jangan gunakan pot yang kecil ya, lebih besar lagi supaya apa, pertumbuhannya lebih cepat ya. Nanti jam pembentukannya lebih terlihat. Nah, seperti ini ya, kurang lebih kayak cumi-cumi ya, kayak gurita. Nanti atasnya juga kita bisa bikin ya, karena bawahnya sudah bagus. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, untuk mempersingkat tayangan ya. Jadi untuk yang kedua pertanyaan ada hadiah giveaway untuk yang kedua pot relief ya. Jangan lupa tonton ini video ini untuk pertanyaan kedua ya, dan sampai jumpa di tayangan yang akan datang.